Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri dengan NIM 23042009. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga, yaitu terkait dengan video Mark Moore terkait public value dari mata kuliah birokrasi dan governansi dengan dosen mengampu Bapak Ii Pramana STMT. Baiklah, langsung saja poin-poin wawancara yang dapat saya tangkap dari video tersebut, yaitu sambutannya mengakui pemilik tanah tradisional dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada para hadirin ya, terus para pemikir terkemuka dalam nilai publik. Lalu di video tersebut juga membahas secara langsung di CUPAC mengenai nilai publik dipengaruhi oleh kunjungan sebelumnya dari Mark Fay. Diskusi tersebut menekankan pentingnya mengukur nilai publik dan menyorot sebagai perjalanan yang berkelanjutan. Panel ini menampilkan pembicara yang berbeda, termasuk Profesor Moore di Harvard, Dr. Jeff Wilcock dan Profesor Judith Mull yang berfokus pada perubahan sosial. Lalu mereka menguraikan tentang tantangan utama dalam nilai publik, termasuk komunikasi, pengakuan hak asasi, dan kebutuhan akan pemerintah berfokus pada kepentingan publik dan bukan komersial. Pentingnya kebijakan budaya nasional yang komprehensif ditonjolkan juga bersama dengan nilai ekonomi, sektor seni yang seringkali kurang terwakili dalam wacana publik. Lalu mereka juga membahas peran organisasi seni dalam menumbuhkan keterlibatan masyarakat dan mendukung individu seniman dan bisnis kecil. Dalam video tersebut diakhiri dengan panggilan untuk penggeseran dalam bagaimana nilai yang dirasakan dan diukur dalam seni untuk pendekatan holistik yang mencakup baik kuantitatif dan metrik kualitatif. Di video tersebut, Sage mengidentifikasikan beberapa tantangan. Yang pertama itu ada nilai publik, ada kebutuhan untuk secara efektif mengkomunikasikan nilai publik, seni, dan budaya di Australia. Lalu yang kedua ada hak asasi manusia. Partisipasi dalam seni harus diakui sebagai hak asasi manusia. Mengharuskan aktivasi dan perayaan hak ini. Lalu yang ketiga ada peran pemerintah. Pemerintah harus fokus menciptakan nilai publik daripada mengkonflikasikannya dengan kepentingan komersial. Lalu yang keempat ada dampak instruktoral budaya berpotongan dengan berbagai sektor pemerintahan dan perlu pemahaman komprehensif tentang dampaknya yang lebih luas. Lalu yang kelima ada kompleksitas pengukuran. Mengukur nilai budaya itu kompleks dan metrik. Sederhana bisa menyesatkan. Ukuran nilai publik yang dapat diandalkan itu sangat penting. Lalu yang terakhir ada pengukuran ambisius. Adanya panggilan untuk pendekatan yang lebih ambisius untuk mengukur nilai budaya di luar hanya angka kehadiran. Wawasan skill bertujuan untuk mengembangkan percakapan baru tentang nilai publik dan bertujuan untuk mengembangkan percakapan baru tentang nilai publik dan pengukuran di sektor seni dan budaya. Hal ini terkait dengan pekerjaan CUPAC yang berusaha untuk mengklarifikasikan nilai publiknya melalui perencanaan strategis dan narasi komprehensif yang menghubungkan berbagai peran dan kegiatannya dengan keterlibatan masyarakat dengan mengintegrasikan konsep publik ke dalam operasinya. CUPAC bertujuan untuk menciptakan hubungannya lebih
berarti antara tujuannya dan komunitas yang dilayaninya. Di segmen ini, pembicara juga membahas tentang proses organisasi yang menantang, berulang yang melibatkan staf yang membawa biasa dan kerentanan mereka ke meja. Hal ini menyebabkan identifikasi 4 bidang yang lebih fokus saling berhubungan untuk organisasi. Yang pertama itu ada program koersi, menekankan pilihan sadar untuk mencapai hasil berarti di tengah peran organisasi yang beragam. Lalu yang kedua ada fokus ke pengalaman, menciptakan keterlibatan pengalaman multidimensi yang bergema dan komunitas lokal dan pengunjung. Yang ketiga ada belajar mempromosikan literasi artistik dan sipil di antara staf, penonton, dan publik. Yang keempat ada sustainability yang membangun koalisi pertumbuhan yang mencakup sumber dan daya keuangan organisasi serta kemitraan. Dalam video tersebut, mereka berpendapat untuk memikirkan kembali proses pengukuran untuk fokus pada pembelajaran pemangku kepentingan, bukan hanya membuktikan pengeluaran. Diskusi tersebut juga menyentuh implikasi data dasar dan kebutuhan dan akan pengukuran inklusif. Lalu mereka dapat menyimpulkan dengan pengeringatan dari Profesor Ross Gano tentang bahaya memprioritaskan kepentingan pribadi daripada nilai publik yang dapat menyebabkan resisasi ekonomi dan komplikasi sosial. Transisi segmen ke dalam diskusi yang dipimpin oleh Steve Austin, di mana tantangan mengenai pengukuran dan komunikasi pendanaan publik untuk seni ditangani. Lalu diskusi ini berfokus pada konsep nilai publik dan akuntabilitas dalam belanja pemerintah, terutama mengenai dolar pajak otoritas negara. Lalu pembicara menekankan perlunya organisasi publik menyediakan akun kompulsif tentang bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya ini, menyeimbangkan narasi yang menjelaskan nilai yang dimaksud dan data empiris yang menunjukkan hasil aktual. Pendekatan ganda ini sangat penting untuk pemahaman dan akuntansi publik. Lalu di video tersebut juga menguraikan 4 bagaimana percakapan yang diperlukan untuk membangun kerangka nilai publik untuk seni. Yang pertama ada teknik C, yaitu bagaimana mengukur nilai. Lalu yang kedua ada manajerial, menggunakan langkah-langkah untuk memandu keputusan dan meningkatkan kinerja. Lalu ada manajerial, menggunakan langkah-langkah untuk memandu dan meningkatkan kinerja. Lalu ada politik, menjejarkan langkah-langkah dengan nilai-nilai perwakilan terpilih. Lalu ada filosofi, yaitu merefleksikan niat awal di balik mendukung seni. Tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan akun teknis dan narasi untuk memastikan bahwa penggunaan dolar wajib pajak sejalan dan hasil sosial yang diinginkan. Percakapan kemudian beralih ke tantangan pengukuran dan komunikasi nilai dengan contoh dari 1990-an terkait dengan penelitian sosial di sektor masyarakat. Menyoroti sensitivitas kompleksitas isu-isu tersebut secara keseluruhan, penekanannya adalah pada pentingnya bercerita dan hasil yang terukur dalam menunjukkan nilai publik. Baiklah, itu saja presentasi saya mengenai video
mark more terkait public value. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.